Oke, sudah memulai. Masih nunggu yang lain ya, Kok. Tunggu 1 menit lagi kita mulai ya, Pak ya. Gitu ya. Pak Oke, mau dijapri rekan-rekannya untuk segera join, Pak. sudah. Sudah lama, Bu, di sana, Bu. Ya, saya baru Sudah mencoba lama. divisi yang baru ini sih, Pak. Saya di SR itu berarti akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun kemarin. Terus Saya ini nyoba pindah divisinya divisi sesuai dengan jurusan saya sih, Pak, lebih tepatnya. apa, Bu? Legal, Pak. Hukum. Oh, legal. Hukum. Betul. Asik ini kalau kita bicara legal. Ya, Seninya, selalu ingin. Seninya seninya ya. banyak, Pak. Salahnya kalau jadi SR itu, wah, harus multitasking soalnya. Ya, betul. Karena karena SR kan services ya Pak ya, jadi kita selain harus pintar, kita juga harus apa servicesnya juga harus number uno kalau orang bilang. Iya. Divisi paling paling hatinya harus dipakai juga, unsur pekanya Ya, juga nggak boleh makan hati juga, jadi ya sudah nggak lagi sana sini ya Pak ya. iya, betul. Kita kan sebagai jembatannya. Iya betul, nggak Kalau bisa kita, keras, nggak bisa juga dilembutin, jadi ya ya, kalau ke atas flownya. kita kepentok, ke bawah kita juga kepentok juga. Oke Ya, deh, itulah. udah mau kita mulai aja ya Pak langsung ya. Boleh. Oke. Selamat malam tim tim Ubat. Boleh untuk dibuka suaranya biar saya dengar semangatnya malam hari ini. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Halo malam Grace, selamat malam Nona Grace. Malam, Kak. Malam ya. Walaupun ini masa-masa tenang ya, mungkin semangatnya agak sedikit tenang, tapi kali ini karena kita adalah oh ya, branding kita kali ini berubah ya. Yang tadinya pencaker Ubat jadi naker Ubat. Apa tuh bedanya? Kalau naker Ubat adalah tenaga kerja unggul berdaya saing tinggi. Jadi, nanti ketika saya bilang naker Ubat, apa salah deh saya bilang tenaga kerja tenaga kerja Ubat unggul berdaya saing tinggi. Jadi ketika saya bilang tenaga kerja Ubat unggul berdaya saing tinggi, untuk teman-teman semua bicara ya. Coba saya trial dulu ya untuk semuanya. Tenaga kerja Ubat. Unggul dan Unggul berdaya berdaya saing tinggi. saing tinggi. Tinggi. Oke, Yeay. tepuk tangan dulu bagi semuanya ya. Nah, kali ini di era yang kita tahu ya, kali ini era yang sangat-sangat berubah ya. Nggak bisa kita tebak. Misalkan hari ini startup ini tuh keren banget. Bisa menguasai dunia, istilahnya perekonomian, dunia belanja atau apapun jadi nomor satu. Tapi ketika ia tidak mau perubahan yang nggak bisa ditebak untuk 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu benar-benar nggak bisa ditebak. Sehingga mungkin mereka bisa merasakan flow yang naik turun, sehingga kita sebagai tenaga kerja pun harus ekstra ya. Maksudnya harus ekstra benar-benar membuat skill kita sebagai tenaga kerja untuk bisa di berbagai bidang. Misalkan saya di bidangnya legal terlebih dahulu,
Tapi saya nggak cuma bisa di legal juga, saya harus bisa data analyze, karena itu akan membantu kita untuk skill kita lebih tinggi lagi, sehingga kita menjadi salah satu pribadi tenaga kerja yang punya keunggulan, nggak cuma dalam satu bidang aja. Sehingga ketika flow-nya mungkin berganti, kita tetap bisa menganalisa segala halnya. Nah, kali ini di era future ini akan ada, oke, bentar. Future kali ini buat teman-teman Ubat, gimana sih untuk menganalisanya? Gimana sih untuk tetap stay di era future ini? Nah, langsung aja dari Bapak Bagas Christian nanti bakal ngasih tahu buat teman-teman Ubat gimana sih untuk menjadi pribadi. Saya juga kurang tahu mengenai slay ini yang akan langsung diberitakan oleh Pak Bagas. Mungkin saya kasih spill dikit ya buat rekan-rekan Ubed yang mungkin belum tahu nih siapa ya. Mungkin bisa buka LinkedIn-nya Pak Bagas Christian. Mungkin buat teman-teman Ubed bisa tahu siapa ya, bisa kepo-kepo nih. Pak Bagas Christian siapa ya? Saya spill sedikit nih buat teman-teman. Nah, Pak Bagas Christian ini adalah beliau adalah HR praktisi. Salah satu work experience-nya adalah di sebagai SVP HRD di PT Ulanti Bahalim, salah satu Marifood Group dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan dosen paruh waktu atau biasa disebut dosen luar biasa di Universitas PGRI Semarang. Beliau juga menempuh pendidikan yang pertama di SMA Keluarga Kudus. Itu saya salah ya, saya 2006 sampai 2009. Lalu kuliah di S1 Akuntansi Unika dan masternya S2 Manajemen SDM di Unika Semarang. Biodata, beliau lahir di Jepara tanggal 20 Juni 1991. Nah, buat teman-teman bisa lihat portofolio linknya, link ID ya. Buat teman-teman bisa langsung follow, bisa tahu Pak Bagas. Pak Bagas itu siapa sih? Nah, saya spill di sini. Lalu beliau juga punya sertifikat BNSP, ya salah satunya metodologi pelatihan dan keduanya penyediaan sumber daya manusia di tahun 2019. Oke, tanpa kita tunda-tunda nih, langsung saja kita sambut Pak Bagas. Silakan Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Bu Grace ya. Tadi kok Ya, saya kok agak panggil Grace aja Pak. Gak Grace usah ya. pakai Bu Ya, Pak. Ya, karena biar terlihat lebih masih seru. muda ya. Lainnya apa ya Pak ya? Saya jadi penasaran nih, saya harus tahu ini. Ya, ini banyak LinkedIn yang Nona, sudah. Nona itu, Nona, dipanggil Nona Grace Oh, aja. oh benar. Oh, Nona Grace ya. Jangan kasih Iya. tahu Bu kalau Nono kan belum merit. Nah, kalau ini sudah bermerit ya, Bu. Belum Ya, Pak, doakan. gimana? Belum Pak, doakan ya nanti. Ya, nanti kalau katanya Soekarno itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, Bu ya. Oke, baik. Bentar lagi kita merdeka Pak. Sudah deh, Iya. sudah merdeka. Iya, oke, terima kasih waktunya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. eh Kita berjumpa lagi di Ubed ya. Ya, oke. Di sini saya juga ada beberapa yang kenal. Salah satunya mungkin Pak Ilham sama Bu Suari. Selamat malam Bu, Pak. Ya, kalau Pak Ilham itu dulu waktu kita ini ya Pak ya, apa ya? Waktu Pak Ilham keluar dari perusahaan saya saat ini, dia keluar saya masuk. Intinya itu. Kalau Bu Suari pada waktu itu kita ketemu di job fair ya Bu ya. Oke, tapi tidak apa-apa kita akan belajar bareng. Saya pengennya yuk kita belajar bareng, pinter bareng ya. Mungkin eh, mungkin ada yang sudah tahu dengan slogan itu di grup sebelah ya. Yang penting kita tetap
saling melengkapi ya, tidak menyalahkan. Mungkin nanti barangkali ada updatean terbaru, kami minta masukannya ya. Jadi kita saling mengisi gitu ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, oke. Saya akan share PPT-nya sebentar nih. Ya, oke. Menjadi pribadi selain di era VUCA ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bu Kris. Nama saya Bagas Christian. Saya lahir di Jepara. Kemudian saat ini saya masih di Marifood Group ya. Saya mulai bergabung di Marifood Group itu barusan aja mulai tahun 2014 sampai sekarang ya. Belum pernah pindah juga. Masih setia. Kemudian saya memiliki sertifikasi dari BNSP, Supervisor SDM, dan metodologi penelitian. Ya, nah, kemajuan teknologi yang yang sangat pesat saat ini, mungkin kalau kita bilang kondisinya itu selalu berubah-ubah ya. Kalau tidak ada, gini, jadi saya bersyukur sekali mengalami pandemi. Kalau enggak begitu saya enggak bisa belajar ya, enggak belajar banyak hal mengenai teknologi karena dulunya kita mengenalnya, oh kalau enggak tatap muka itu enggak enak gitu ya, kalau enggak ketemu langsung itu enggak enak. Nah, kita dihadirkan oleh aplikasi, salah satunya Zoom, dan yang lainnya akan mengikuti. Nah, dalam era description ini kita mengubah total ya, menghancurkan cara bisnisnya. Jadi banyak pembisnis yang mereka gagal kalau mereka tidak berubah ya. Kemudian kebutuhan internet itu semakin kompleks ya. Bahkan kalau dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu internet itu mereka tidak dibutuhkan. Yang penting ada pulsanya sama WA-nya. Pulsanya sama teleponnya. Tetapi sekarang itu menjadi sebuah kehidupan dalam sehari-hari. Nggak ada pulsa pun nggak apa-apa, yang penting ada internetnya. Paribahasanya sekarang seperti itu ya. Potensi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari melalui otomatisasi ya. Jadi sekarang sudah otomatis ya, kita mau nggak mau harus banyak belajar banyak hal ya mengenai teknologi ini. Kemudian menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional digantikan mesin atau robot ya. Contoh aja, saya di HR itu pada waktu itu kita masih manual ya, manual, masih menseleksi tumpukan-tumpukan berkas-berkas lamaran yang sampai numpuk-numpuk. Dan mau nggak mau sekarang kita sudah berubah, kita sudah online semua, bahkan kita sekarang sudah training pun juga sudah online, tes seleksi pun kita sudah online semua. Yang belum bisa online itu adalah tes kesehatannya, gitu ya Bapak Ibu. Dan mesin pun sama, mesinnya sudah otomatisasi ya. Dulunya waktu itu, ini contoh aja ya di perusahaan saya sekarang itu di Marimas ya, yang dikenal dengan minuman legend ya Bapak Ibu semuanya ya. Minuman legend kemasan gitu. Nah, pada waktu itu juga masih manual, masih pakai gunting untuk menggunting kemasannya, kemudian masih pakai merapikannya masih pakai tangan dengan manual. Sekarang sudah tersistem semua dan sudah pakai mesin yang otomatis
kemudian sudah beberapa ada yang sudah memakai kedepannya pakai robot ya. Ya mau nggak mau kita harus mau berubah ya. Nah, tantangan ekonomi digital ini ya 65% profesi masa depan kita belum ditemukan. Ya, tenaga kerja global beralih menjadi profesi. Kemudian transisi tenaga kerja global akibatnya munculnya otomatisasi dan teknologi baru yang menyebabkan perubahan luar biasa di semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri. Ya, dulu waktu gini, apa namanya, waktu mungkin teman-teman kalau kita mengalami waktu kuliah dulu, ya, waktu kuliah dulu itu eh, kita seringnya membaca, bahkan kita kalau cari jurnal ya seringnya ke perpustakaan dan lain-lain. Dan sekarang kita sudah ada IA, semua bisa menjawab. Bahkan sampai skripsi pun sekarang sudah bisa menjawab di lewat IA itu. Ya. Nah, teknologi digital menyebar di seluruh sektor ekonomi. Ya, kita sudah mengenal teknologinya, transportasinya. Itu waktu dulu itu masih apa namanya masih pakai angkot dan lain-lain. Sekarang sudah ada Gojek. Ya. Kemudian dulu kalau kita masuk tol itu harus membayar, sekarang sudah pakai e-tol dan kemungkinan ke depannya itu kita sudah tidak pakai e-tol tetapi langsung sekali jalan. Ya. Nah, di sini Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan teknologi digital. Ya. Kalau kita tidak mau berubah ya kita tidak bisa mengikuti zamannya. Ya. Mau nggak mau kita dituntut untuk siap berubah. Ya, jadi seperti itu eh, apa namanya tantangan kita ke depan. Ya, kemudian apa namanya contoh ini merupakan contoh diskusinya. Ya, perusahaan transportasi terbesar tanpa kendaraan kita sudah ada Grab, kemudian perusahaan Telkom terbesar tanpa infrastruktur jaringan kita punya WA dan lain-lain. Ya, kalau retail kita bicaranya ada Tokopedia dan lain-lainnya. Kemudian sekarang waktu dulu kita mengenal bahwa kalau kita nonton TV, sekarang sudah kita tidak zamannya nonton TV, sekarang sudah pakai YouTube. Ya. Nah, kemudian sosial media terbesar tanpa konten, di sini ada Facebook dan Instagram dan lain-lainnya. Movie kita punya Netflix, ya. Jadi semua sudah berubah, ya. Tergantung cara kita bagaimana kita bisa mengikuti trennya kita ke depannya mau seperti apa nasib kita, ya. Dan kalau kita bicara mengenai VUCA, ya, lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat, dinamis, penuh dengan ketidakpastian, ya, kompleksitas serta ketidakjelasan baik politik, ekonomi, sosial, teknologi, ya. Eh mungkin saya kalau ulas sedikit, ya, kemarin kita apa namanya ini pada waktu mereka pawai ya pilihan itu dulu ya sekarang masih cuma sudah ada teknologinya yang terbaru itu kan mereka sudah apa namanya menyebar apa ya tidak menyebar lagi brosur tapi mereka lebih ke teknologinya bisa jalan sendiri kayak gitu. Itulah perubahan-perubahan yang kita hadapi saat ini. Hanya yang dapat beradaptasi dan berinovasi dengan cepat terhadap perubahan yang dapat bertahan. Ya, kalau Anda tidak bisa berubah cepat, Anda tidak bisa
bertahan. Kuncinya itu dari VUCA. Ya. Kemudian trennya saat ini yang terjadi, ya, kalau kita bilang di HR itu headless, optimisasi internal, kemudian virtual online, tadi yang sudah kami saya utarakan, ya, semua online, termasuk rekrutmen, termasuk seleksi, termasuk sampai offering letter kita sudah online semua, kecuali untuk MCU ya, medical check up-nya kita belum bisa online ya. Kemudian kita ada remote ya, mungkin apa namanya, saat ini ada yang perusahaan masih WFH ya, ada yang seperti itu. Kemudian EE dan otomatisasi, kemudian rekruter bangun skill ya, kemudian employee branding itu. Nah, kesiapan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang unggul. Ya, mau bersaing dan apa namanya menjadi sosok yang lebih baik. Ya, kemudian kita harus bisa meningkatkan soft skill-nya kita. Kemudian kita harus bisa melek teknologi. Kemudian jangan lupa, ini jangan ditinggalkan, yaitu adalah etika. Ya, mana soft skill itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik secara emosional maupun sosial. Ya, nah, dalam soft skill kita harus punya elemen, kita harus menjadi pribadi yang jujur, kemudian tanggung jawab, kemampuan bekerja sama antar bagian satu dengan yang lain, kemampuan berkomunikasi, kita punya jejaring, tingkatkan itu semuanya. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan. Keputusan-keputusan mana yang Bapak Ibu pengen lakukan untuk meningkatkan soft skill ya untuk kedepannya. Kemudian kalau pentingnya melek teknologi itu harus untuk bisa menjalani hidup yang lebih percaya diri. Ya, Anda punya gagasan pemikiran apa, Anda tuangkan. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana pun kita juga bisa menjadi apa namanya lebih besar. Ya, dengan hal-hal yang kita setia pada apa namanya hal-hal yang sederhana nanti juga akan menumbuhkan apa namanya rasa percaya diri kita untuk bisa lebih ya, mempunyai lebih inisiatif, inovatif dan kreatif. Ya, kalau kita merasa bahwa oh ini salah, apa yang harus saya perbaiki? Oh ini kurang, apa yang harus saya perbaiki? Jangan merasa puas pada satu titik. Saya hanya menyarankan itu, kalau kita puas dengan satu titik, nanti kita akan makin lama kita akan tergerus oleh yang lainnya. Ya, kita harus punya inovatif. Inovasi apa yang harus kita kembangkan? Ya, seperti itu. Kemudian jadilah pribadi sendiri bukan menjadi pribadi tiruan. Karena Anda selalu mencontek apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, Anda punya gagasan, ide, tetapi Anda harus punya pembeda dari antara yang lain.
Ya, contohnya begini, saya punya handphone, ya sama-sama handphone, tetapi harus punya spek yang berbeda. Seperti itu. Ya, dari saya cukup. Mungkin ada tambahan dari Bu Kris atau seputar bertanya-tanya buat teman-teman semuanya. Oke. Eh, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya-tanya, bisa untuk langsung aja hands up, langsung nyalakan mic ataupun video kamera. Saya memang presentasinya memang agak sedikit, tetapi kita saling mengembangkan potensi kita, gitu ya Bu Kris ya. Kalau kita Betul, betul. kebanyakan teori muluk-muluk nanti malah nggak nggak paham karena batas pemikiran seseorang itu sangat terbatas ya Bu ya. Kalau kita Betul. bicara area, ya, Dan akan menemukan salah satu ide atau gagasan baru kalau kita ikut berdiskusi dan ikut nimbrung ya Pak ya. ya betul. Dan nimbrungnya jangan di yang salah ya Bu ya. Harus yang betul. Ya, Pak, saya boleh tanya ya nggak sih Pak? boleh. Ketika Bapak ada open recruitment nih yang Bapak Ya, alami di era seperti ini, biasanya skill apa sih Pak yang di note untuk setiap kandidat? Yang paling Bapak misalnya yang Bapak note hmm, ketika rekrutmen nih, Bapak lihat soft hmm. skill yang biasanya kalau tenaga kerja mau apply kan pasti ada berapa soft skill yang mereka kasih nih, yang mereka kasih tahu. Yang biasa Bapak note tuh apa? Kalau saya tidak punya kata kunci, semuanya Oke. pasti bisa. Semua pasti bisa Mhm. untuk dididik. Saya hanya kuncinya itu. Saya malah lebih baik itu ngajarin orang yang benar-benar dari nol daripada saya ngajarin orang yang sudah berpengalaman. Karena kenapa? Orang yang sudah berpengalaman itu dia mau dikasih ilmu apapun itu dia tetap kukuh dan tidak mau untuk membuka dirinya. Tetapi kalau orang itu posisinya mereka katakanlah mereka masih fresh, ya kan, belum ada pengalaman sama sekali. Kalau kita kasih masukan-masukan pasti mereka akan senang. Seperti itu. Jadi eh, untuk Pak Bagas lebih menekankan orang yang ingin lebih selalu ingin Mau belajar ya. belajar. Iya. Kelihatan nggak sih Pak? Bisa kalau sesi wawancara sih kelihatan, tapi kalau di CV kan nggak kelihatan Pak. Ya. Ya, itu kan nanti gini Bu, kadang itu juga apa ya, kalau kita wawancara pun kadang mereka juga memberikan yang terbaik, tapi kita mengertinya itu ketika posisinya kandidat itu sudah berjalan. Mereka mengatakan, "Oh, saya memiliki pribadi yang jujur nih," dan lain-lain dan sebagainya. Ternyata pada kenyataannya sejalannya waktu mereka nggak jujur. Oh, selama jalannya waktu, join berapa bulan baru kelihatan aslinya ya Pak ya. Iya, benar nggak? Ibaratnya gini, kalau kalau kita itu kan sebagai marketing pribadi kita, betul ya? Hmm, betul. Kalau kita sebagai marketing, otomatis kita akan menjadi membaikkan pribadi kita untuk lebih baik. Mempromosikan kita
kepada orang lain untuk lebih baik. Oh, ini loh produk saya itu bagus begini-begini. Tetapi sejalannya waktu pasti dia akan ketahuan. Oh, ternyata orangnya begini. Ternyata orangnya begini. Seperti itu. Tapi ya tapi menjadi PR juga buat kita ya Pak, untuk kalau misalkan proses ketika rekrutmen probation sehingga apa yang kita tanamkan belum tentu nyangkut juga ke setiap karyawan. Betul, betul. Bahkan itu kan menjadi karakter mereka. Kalau karakternya sudah tidak mau dibentuk, wah susah, Bu. Jadi di era Fuca kali ini adalah tenaga kerja yang terus-terus mau belajar ya Pak ya. Ya, mau belajar dan mau mengisi gelas yang kosong. Ya, saya Intinya suka itu. sih Pak. Orang biasa sebut ilmu padi ya Pak ya. Iya, ilmu padi. Oke deh kalau gitu. Ada yang mau bertanya tadi Mbak Febriana buka mic suara boleh untuk bertanya. Ada Mbak Rosa ada yang mau ditanyakan nggak dengan Pak Bagas mengenai era Fuca kali ini tetap slay? Malam Mbak Grace, Iya, kayaknya Halo Mbak Rosa. udah cukup jelas tadi penjelasan dari Bapaknya. Oh, udah cukup jelas ya. Nggak ada yang ditanya ini atau mau sharing-sharing nih? iya, Kayaknya nggak boleh. ada, udah cukup jelas banget. Tadi Bapaknya bawakan materi bagus sekali. Oke deh kalau Izin gitu. bertanya boleh Mbak? Boleh, boleh. Boleh untuk open kamera juga boleh. Mohon maaf saya tidak open kamera ya Mbak. Ini soalnya di sini lagi gelap banget ini Mbak. It's Eh, okay, no problem. Dengan siapa? Oke. Saya dengan Suari Mbak. Oke, Mbak Sari, silakan. Eh, Pak Bagas, kalau Iya, Bu. eh, sepengalamannya Pak Bagas, kalau tren tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja saat ini itu seperti apa ya Pak? Terus dari karakteristik itu dari tenaga kerja mungkin mungkin yang di perusahaannya Bapak mungkin ya dari karakteristik yang sekarang itu apa yang harus diperbaiki dari situ gitu Pak. Sementara itu dulu terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya sangat luar biasa, Bu. Ya, ya saya akan menjawab, Bu. Jadi, eranya sekarang itu anak-anak itu mudah bosan. Iya, Dikasih iya. tantangan, dikasih apa namanya Iya. challenge, mereka sudah mundur zaman sekarang. Beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Bahkan mungkin tanda kutip mereka apa namanya dimarahin sedikit pun mereka langsung mundur. Ah, nggak mau kerja, ngambek. Nah, bagaimana cara HR itu bisa apa namanya mereka bisa bertahan? Ya mau nggak mau kita menempatkan mereka sesuai dengan keinginan mereka, tetapi masih dalam ranah satu tujuan untuk memajukan perusahaan. Jadi seperti itu, Bu. Kalau saya, jadi begini, kalau misalnya nih ya, contoh aja case, seorang karyawan itu tidak betah dengan karyawan A tidak betah dengan karyawan B dengan atasannya. Ya, saya sebagai HR-nya itu kan saya sebagai jembatannya. Tentunya saya tidak bisa langsung memanggil dia, langsung menegur dia, itu tidak bisa. Tetapi saya melakukannya dengan pendekatan mereka. Ya, ketika mereka baru makan, saya ajak ngomong, saya ajak ngobrol. Ketika mereka baru ngopi, saya ajak ngobrol. Ada apa sih? Kendala apa sih? Pengennya mereka itu seperti apa? Seperti itu. Tapi itu tidak bisa
100% ya Bu untuk menjadi suatu indikator ya. Ada juga yang mereka memang benar-benar jengkelnya sampai mendalam ya. Jadi sangat, kalau dikatakan sangat pahit ya, itu juga ada. Meskipun kita sudah kasih mereka masukan, itu juga ada. Tetapi yang saat ini saya lakukan itu seperti itu, Bu. Ya, kalau kita bicara di angka, jangan di angka ya, nanti takutnya nanti kayak pemilu ya, nomor berapa, di angka berapa persen gitu ya. Ya, tapi kebanyakan mereka sih lebih membuka diri daripada saya panggil mereka secara formal. Begitu. Lebih baik kita ngajak ngobrol mereka pada waktu mereka makan, kita santai, mereka posisinya baru sendiri, kita ajak ngobrol gitu. Lebih enaknya seperti itu. Tapi zaman sekarang itu mereka terus terang banyak bosennya. Sedikit-sedikit, bahkan mungkin ya di perusahaan-perusahaan mungkin yang saat ini jadi HR ya, mungkin ada yang mungkin barangkali baru join 5 hari, 10 hari mereka sudah kabur. Gara-gara mereka nggak betah. Karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi orang tua ataupun lingkungan sekitar, itu juga mempengaruhi. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu, mungkin Pak Bagas ada yang pengen disampaikan nih buat para pencakar yang masih mencari pekerjaan. Bagaimana mereka biar nggak mungkin baru 5 hari udah keluar. Itu eh, ada nggak yang pengen Bapak sampaikan ke pencakar-pencakar yang anak-anak sekarang? Gini, kalau kita bicara penyakar itu begini Bu. Jadi mau ganti di 10 perusahaan pun kalau Anda tidak bisa berubah, Anda akan cepat seperti itu. Ya, kita mau bertahan berapa lama Anda seperti itu. Ibaratnya kalau kita posisinya tanda kutip masih mengandalkan orang tua, ya mau sampai kapan? Orang tua pun kita tidak bisa apa namanya orang tua pun kita tidak bisa ini apa namanya mendampingi kita sampai seumur hidup kita itu tidak bisa gitu. Ya salah satunya mau ya nggak mau teman-teman yang masih pencakar ya teman-teman harus hadapi, itulah pekerjaan kalian. Yang penting teman-teman harus bisa menyayangi pekerjaannya itu sendiri, entah itu pahit, itu pasti pahit. Nggak ada hal yang nggak mudah, itu nggak ada. Semua itu memang butuh proses. Nggak ada yang instan. Contoh aja, kita agak gojekan ya Bu ya. Mie instan aja tulisannya mie instan, tapi kita masih perlu merebus. Betul nggak? Betul, Pak. Iya kan? Itulah proses kehidupan. Bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapi setiap proses dalam kehidupan itu, kita harus bisa menghadapi. Sampai pada akhirnya kita pada satu titik waktunya pulang. Itulah kita harus pulang. Seperti itu. Cukup ya Bu Nah, Suari. Cukup, terima kasih Pak Bagas atas jawabannya. iya, Nanti tahun iya ini Bu. ikut job fair lagi ya Pak ya. Terima kasih. Siap. Oke. Mungkin ini Pak Bagas yang kesiapan yang harus dilakukan kesiapan yang harus dilakukan tenaga kerja nih yang sempat tadi Pak Bagas kasih di bagian etikanya ya Pak dalam tenaga Ya, kerja. ya Jadi etika etikanya, yang harus ditanamkan setiap tenaga kerja bahwa kita harus setia pada hal-hal kecil terlebih dahulu ya Pak ya. ya betul Bu. Kalau kita punya etika yang bagus, kita punya sopan santun, mau kemana pun kita beradab itu pasti akan
jejaknya akan mengikuti. Jejak digital kita akan mengikuti. Kalau Anda punya etika bagus, kemudian sopan santun, suatu saat ada orang mengatakan, oh Pak, ini loh begini, mereka akan merekomendasikan kita. Malah justru kita nggak ngerti. Itu siapa gitu. Tahu-tahu merekomendasikan kita. Seperti itu. Gitu ya Bu Grace. Oke, seperti apa yang kita tanam nanti akan kita juga yang tuai. Ada Iya, lanjutnya lagi Pak, pertanyaan dari Mbak Pak. Retno Indrawati. Tanyanya Iya, gini nih, Pak, kalau yang umur di atas 38 tahun kenapa ya Pak susah sekali dipanggil interview di perusahaan? Padahal tidak hanya yang muda-muda, padahal kita yang umur 39 juga bersedia belajar lagi. Mohon penjelasannya Pak, nuwun. ya begini Bu. Mereka itu ya perusahaan sih gini mencari mereka begini sih. Kalau di usia-usia di atas 35 tahun mereka menganggap itu mereka sudah nggak produktif. Larinya pun mereka agak ngos-ngosan. Berbeda kalau kita cari misalnya di bawah 30 atau sampai 35 itu masih fight. Tetapi kalau sudah 39, 40 udah agak ngos-ngosan. Itu mungkin anggapan mereka. Ya, saya lebih misalnya begini, saya lebih suka katakanlah merekrut orang dengan usia segini sampai segini. Tetapi dengan usia segitu sampai segitu itu mereka juga enggak juga gitu loh. Dan mereka pun juga apa namanya kalau bilang mereka nggak bisa lari ya nggak juga. Di atas 39 pun masih 40 pun masih bisa gitu. Cuma kebanyakan dari HR mereka menganggapnya seperti itu. Kalau saya sebagai HR-nya saya di angka apa namanya di usia angka 40-an saya masih bisa it's okay lah gitu. Kalau mereka di angka 30-an, mereka masih bisa akan loncat. Tetapi kalau sudah berusia 40-an, mereka akan loncat pun masih mikir-mikir. Seperti itu. Jadi Ya, peraturan perusahaan beda-beda ya Pak ya? ya, gitu. Tapi tetap semangat, tetap mencari pekerjaan mana yang terbaik. Kalau bisa, itu harus menciptakan lapangan pekerjaan. Punya hal-hal yang sepele pun, misalnya kita punya ide sepele pun, kalau kita tekunin dengan baik, itu pasti akan menghasilkan yang terbaik. Seperti itu. Bu Mbak Retno cukup kah? Apa ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya ada hands up dari Mas Ilham Rudi Saputro. Boleh untuk open mic dan open kamera, Mas Ilham Rudi Saputro. Eh, saya open mic aja kali ya, soalnya lagi di mobil. Ya, Oke. Pak Ilham. Apa kabar, Saya Pak? pengen Sehat, ketemu. Pak? Baik, 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 Mas. Saya sebenarnya pengen ketemu Mas Bagas aja. Dengan lihat flyernya, Mas Bagas keren nih pasti. Eh, saya sebenarnya kerja di tempatnya Mas Bagas cukup singkat ya, hanya 6 bulan. Mungkin tadi yang disebutkan Mas Bagas kriteria-kriteria yang tidak. Jadi, saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan dan saya mungkin yang paling tertarik adalah di judulnya. Kenapa harus menjadi pribadi yang selai gitu. Saya baru tahu, saya tadi sempat searching karena saya tidak anak gaul ya. Saya sempat searching, oh ternyata selai itu adalah ini artinya gitu. Dan itu awalnya adalah booming di TikTok. Tapi mungkin persepsi saya atau apa yang saya baca bisa bisa salah ya seperti itu. Cuman sebenarnya kalau saya menyoroti bahwa ketika misalkan era teknologi ini membantu, oke, sangat membantu. Bahkan 2013, 2014, saya sebenarnya sudah mengenal Zoom lewat teman-teman yang ada di Jakarta. Tetapi kan waktu itu belum ada pandemi. Jadi Zoom itu terkesan hal yang aneh nih dan tidak bisa diterima, padahal itu adalah alat komunikasi jarak jauh gitu. Tapi ketika ada pandemi baru terasakan bahwa
era digital ini benar-benar ketika misalkan kita tidak perlu bersentuhan, kita tidak perlu tatapan mata dan lain-lain bisa ketemu. Ya seperti HP lah dan lain-lain. Cuman sebenarnya saya juga kadang-kadang khawatir dengan tes psikologi atau rekrutmen online dan lain-lain karena memang beberapa perusahaan itu memang ada yang mengedepankan bahwa bagaimana cara kamu teliti dalam bekerja, bagaimana cara kamu mengetahui tingkat kejujuran dan lain-lain. Dan itu mungkin tidak bisa dilihat via tes online ya, tapi kita harus bisa melakukan itu by feeling gitu kan. Karena memang kadang-kadang tes online itu ya juga menurut saya bisa menipu juga, tetapi ini kemajuan teknologi kita tidak bisa hindarkan seperti itu. Tetapi saya pengen tip and tricksnya nih, karena dulu ketika saya bekerja di Bahalim juga saya sering nih suruh bagaimana karyawan yang jujur kamu pilih. Wah susah juga, kadang-kadang saya tes berapa uang kamu bawa saat ini, saya bilang gitu aja. Teman, saya akan melihat feelingnya bagaimana. Nah, mungkin saya butuh penjelasan dari Mas Bagas. Yang pertama, kenapa kok memilih Slay gitu. Yang kedua adalah yang saya tanyakan terakhir. Oke, terima kasih Mas Bagas. Matur suwun. Ya, kalau kita bicara Slay itu kan kita punya meninggalkan jejak yang baik ya Pak ya. Salah satunya gitu. Kalau kita bicara mengenai tes tadi yang disampaikan, jadi begini Pak, ketika Bapak posisinya mengketeskan karyawan, sebaiknya itu Bapak matchkan dengan feeling Bapak. Jadi hasilnya Bapak padukan. Ya, jadi secara psikologi, psikotes Bapak bagaimana, secara wawancara Bapak bagaimana. Nah, di situ nanti akan ketemu gap-nya. Ya, jadi nanti pasti akan, ternyata orang ini begini, orang ini begini. Tapi kita langsung sodorkan kepada user. Oke, user bagaimana? Saya punya pandangan seperti ini, mau ngambil enggak? Kalau memang user nggak mau ngambil ya sudah. Begitu. Kalau user mau ngambil, awas, hati-hati. Mereka cirinya ada di ini nih. Poin-poinnya, kekurangannya ada di ini nih. Anda sebutin aja. Gitu Pak Ilham. Halo. Iya, Mas. Pakai cukup Pak Ya, Ilham. jadi mungkin itu ya, mungkin dalam artian rekrutmen itu kan luas ya. Jadi Ya, rekrutmen itu kan bisa yang pertama biasanya tes psikologi gitu kan. ya. Kalau Terus tes yang kedua kan ada memang interview. Silakan, Pak. kalau tes itu tes psikologi itu memang ada yang mereka pakai joki ada. Tetapi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir untuk mereka tidak bisa joki. Seperti itu. Contohnya aja misalnya kita Sebenarnya yang sebenarnya yang saya mau tanyakan gini, Mas. Artinya ketika tadi yang disebutkan bahwa ada tes online, ada interview online misalkan ya. Apakah perbedaan itu dengan misalkan kita ketemu langsung nih, touching langsung gitu kan. Ketemu langsung tatap muka dan lain-lain. Perbedaannya apa gitu loh. Jadi ketika misalkan yang pasti ketika misalkan namanya feeling ya, lebih feeling orang ketemu dibanding orang yang bertatap muka by online misalkan. Nah, sebenarnya misalkan nih contoh saya sama Mas Bagas nih karena saya udah pernah ketemu gitu kan. Ya pasti saya lebih lebih punya feel dibanding saya sama orang yang misalkan Mbak Grace gitu. Saya belum pernah ketemu gitu kan. Pasti saya tidak akan ada feel gitu kan. Jadi bagaimana istilahnya ada gap itu, bagaimana memperkecil itu gitu. Itu aja sih. Ya. Jadi intinya begini Pak, kenapa saya harus memilih online? Itu banyak faktor. Yang pertama, faktornya itu adalah kita menghemat waktu kita. Ya, waktu kita, katakanlah begini, kalau pagi itu kita mau seleksi, kita lakukan sore pun bisa, malam pun bisa. Nggak perlu menunggu hari berikutnya, karena kita sudah terkejar oleh waktu.
Kemudian besok kita harus bagaimana gitu. Mungkin Bapak bisa analisa ketika Bapak posisinya harus menseleksi online dan offline. Saya sudah pernah menganalisa sih sebenarnya, dan mereka hasilnya pun juga malah lebih cepat ini secara online seperti itu. Cuma memang tadi sudah saya utarakan, mereka juga punya pemikiran, waduh nanti saya bisa ambil orang nih untuk joki untuk posisi ini nih. Nah, kita sudah memikirkan sampai sananya dulu, Pak. Ya, misalnya dengan tes online, kita harus katakanlah dia harus berhadapan dengan kita. Ya, mengerjakannya harus katakanlah dengan Zoom, atau misalnya ketika mereka mengerjakan itu kameranya di-on-kan, itu bisa. Tapi bagaimana caranya untuk meminimalisir mereka biar tidak terjadi dia pakai job yang lain gitu. Iya, Pak Bagas. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita bisa ketemu, Pak, kita saling sharing enggak apa-apa. Nanti tak tunjukin Oh iya, gimana Pak, caranya diajak ketemuan. iya, iya. Saya ikut, Pak. Ya, boleh. Saya sebenarnya sudah sangat paham dengan tes online ya. Makanya sebenarnya ini kan ada gap nih ya. Jadi bagaimana memperkecil aja, bagaimana Iya, tip and trick kita untuk memperkecil. Kalau misalkan apa yang disampaikan Pak Bagas sebenarnya sudah hal yang wajar ya untuk saat ini di era pandemi. Itu kan perubahan-perubahan dan lain-lain pasti ada. Ketika misalkan ada tes, harus kita mitigasinya seperti apa, itu kan pasti ada. Artinya sebenarnya yang tidak bisa dibeli adalah feeling itu, Mas, sebenarnya. Jadi mungkin saya dengan Pak Bagas feelingnya akan berbeda ketika jadi orang rekrutmen gitu kan. Nah, itu nggak betul. bisa dibeli. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita persepsikan sama dulu nih. Jadi bahasan saya hanya seputar itu, tidak seputar teknisnya sebenarnya. Karena memang ketika misalkan kadang-kadang saya berpikir bahwa ketika misalkan pandemi ini memang merubah segalanya, tapi kadang-kadang ada hal yang memang tidak bisa dibeli. Katakanlah ketika misalkan saya punya istri gitu kan, istri saya jauh-jauhan gitu terus karena memang ada pandemi kan sebenarnya itu tidak bisa dibeli karena saya tidak bisa touching dia seperti itu. Jadi hal-hal itu yang bagaimana caranya kita sebagai HR gitu kan, mohon maaf saya gak HR, tapi kita sebagai HR bisa meminimalisir itu. Paling enggak yang ada di grup ini persepsinya sama bahwa ketika misalkan kita mau merekrut orang, kita harus bagaimana nih, feeling kita seperti apa nih, dan lain-lain. Mungkin itu saja, Pak. Tapi ini diskusi di luar aja besok. Terima kasih, Iya, Mas Bagas. boleh. Karena Ya, jadinya ternyata, oke. ya, Oke, terima kasih Mas Ilham sudah ya bertanya kali ini mengenai online dan nggak online-nya ya, Pak Bagas. Ya, Bu Gimana kalau Kris. setiap kelebihannya offline itu kita bisa langsung feel, kita bisa tahu orangnya seperti apa dari langsung ngobrol, wawancara langsung, sehingga kita bisa langsung punya feel-nya sama orangnya. Ya, Kelemahannya online itu hasilnya bisa bagus, tapi realnya ketika bekerja bisa zonk ya Pak ya. ya. Tetapi kita harus punya ininya, parameternya, Bu. Jadi kita sudah sampaikan pada usernya, kita mau pilih yang seperti apa, seperti itu. Ya, kadang yang jadi repotnya itu adalah dari usernya, gitu. User. Ah, Oh, oke. ya, kadang user kan gini, saya pengennya ketemu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita mau seperti apa? Ya kan? Kalau kita nggak bisa merubah pribadi kita, ya kan? Nggak bisa dengan online, mau sampai kapan mau dapat? Bagaimana cara kita bisa mensupport mereka? Betul nggak? Nah, dengan sejalannya waktu, kita harus bisa meyakinkan mereka. Ini loh begini, yuk kita coba. Feel-nya sama enggak? Kalau memang kurang yakin, ya sudah, berarti enggak usah ambil.
Kalau Anda yakin, yuk ambil. Gitu. Betul. Saya lebih Ada meyakinkan usernya sih ke situnya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lainnya? Ada di kolom chat itu, Mbak Grace. Ada di kolom chat ya. Kita lihat dulu dari kolom chat. Kok bukan yang tanya jawab ya, kolom chat. Sebentar. Dari Mbak Retno lagi nih, Pak. Ngasih tahu, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Karena kemarin kebetulan Mbak Retno terdampak PHK dan beberapa tempat melamar kerja by email dan belum ada panggilan, tapi mungkin belum rezeki. Apa mungkin dianggap kurang sopan kalau kita melamar by email ya, Pak? Terima kasih. Menurut Pak Bagas nih, kalau kita apply lewat email, sopan nggak ya, Pak? Silakan jawab, Kalau Pak. kalau saya malah lebih enak praktis lewat email daripada saya harus membuka lamaran-lamaran. Maaf ya, agak males. Seperti itu. Saya lebih baik enak email. Tetapi gini Bu Retno. Jadi mungkin kalau Ibu Retno mau melamar email, mungkin melamar lewat email, mungkin bisa gini, subjeknya mungkin bisa diperjelas lagi Bu. Jadi katakanlah begini, subjeknya kita butuh katakanlah accounting ya Bu ya. Jadi bukan hanya cuma sekedar lamaran pekerjaan aja, tetapi mungkin Ibu bisa tambahin untuk posisinya. Seperti itu. Jadi mereka Jadi, langsung mengerti bahwa posisinya ada lamaran masuk untuk posisi ini nih. Seperti itu. Daripada mereka hanya cuma kasih subjek lamaran pekerjaan. Beda ya. Jadi ada pembedanya. Kalau kita hanya cuma lamaran pekerjaan, tentu itu akan di nomor 2 kan ya. Tetapi kalau ada subjek, ada tambahan yang kita benar-benar butuh urgent, itu pasti akan diutamakan. Seperti itu. Tapi harus ada subjek tambahan, katakan lamaran pekerjaan dengan posisi apa. Gitu. Saran saya lebih ke situnya, Bu. Dan saya juga jangan ini, Bu, kalau bisa lewat email, Ibu bisa kreasi CV-nya ya. Jangan menyontek lewat Google ya Bu kalau bisa ya. Kadang kan itu kan Google kan banyak template dan sebagainya, tapi Ibu bisa berkreasi sendiri. Dari situ HR juga bisa membaca sih sebenarnya orang ini bagaimana, dari awalnya mereka itu bagaimana. Seperti itu Bu. jadi lebih di detail dan lebih kreatif ya, Pak ya. Ya, Oke deh. Lanjut, cukup Mbak Retno mengenai penjelasannya dari Pak Bagas. Terima kasih atas jawabannya. Buat teman-teman Ubud mungkin ada pertanyaan lagi. Ibu Ardiana Rosita Sari mau bertanya Bu pada Pak Bagas. Boleh untuk open mic-nya? Saya bantu open mic-nya mungkin. Selamat malam, Pak Bagas. selamat malam Bu. Iya, gini, saya ini ikut ini untuk ingin tahu ya Pak ya. Anak saya yang pertama ini kan lagi skripsi nih, tapi dia itu Ya. banyak mengisi waktu untuk magang-magang. Nah, ini nanti bekal untuk mencari pekerjaan. Nah, itu gimana Pak? Apa memang untuk magang-magang ini bisa membantu untuk nantinya dia mencari pekerjaan atau gimana? Atau harus ada skill lain yang harus saya persiapkan untuk si anak gitu loh Pak Bagas. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Gini Bu, zaman sekarang itu kan memang kalau tidak salah itu dalam sebuah universitas itu juga mengharuskan mereka harus bisa magang. Harus magang. Gitu. Kalau dulu waktu
saya itu mungkin masih KKN seperti itu ya Bu, kuliah kerja nyata. Tapi sekarang mereka lebih langsung ke dunia kerja, gitu lebih ke magang. Ya, boleh magang, tapi harus bisa meningkatkan soft skill-nya. Ya, jadi dia pengennya, passionnya dia itu seperti apa? Silahkan berlatih lewat Google Bu. Banyak sekali. Dia pengennya seperti apa? Gitu dia eh, biar dia berkreasi, hanya orang tua hanya bisa mengarahkan saja, Bu. Jangan menuntut mereka, kamu begini-begini. Bukan. Tapi biar mereka punya kreasi. Oh, gini loh, kemarin apa namanya, Ibu setelah melihat webinar, Ibu harus gini-gini. Monggo, mau diterapkan apa apa aja, monggo. Banyak Bu di eh, Google pun banyak sekarang. Gitu. Bahkan sekarang pun dunia pekerjaan pun mereka nggak harus ngantor pun ada. Seperti itu, Bu. Bahkan mereka juga, apa namanya, mereka nggak kerja, tahu-tahu punya mobil banyak, itu ya juga ada, Bu. Zaman sekarang serba seperti itu, Bu. Jadi sebagai orang tua, ya sebaiknya kita hanya bisa mengarahkan passionnya dia itu kemana, Ibu tinggal cari literasinya. Seperti itu. Cukup Bu Ardiana Rositasari. Cukup. Terima kasih Pak Bagas. Ya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi, tidak apa-apa, Bu. Saya open, Bu. Iya, Ya, soalnya Bu Umar, ngadepi anak sekarang kan beda ya Pak ya. betul, Bu. Kalau betul. anak zaman sekarang kita suruh maksa mereka untuk jadi seperti itu, kita nggak bisa. Iya, beda dengan kita dulu gitu loh. Ya, bahkan mereka dengan sibuk dengan dunianya mereka sendiri. Yang penting saya mager dapat uang. Zaman sekarang itu seperti itu. Zaman dulu Iya, kan kita zaman dulu kan ya gini, kalau kita nggak bekerja kita nggak bisa makan. Kalau sekarang iya. mereka hanya cukup mager, mereka dapat uang sendiri. Iya. Gitu. Hmm. Gitu ya Bu Makanya ini Kris ya. tertarik banget ya. Tertarik banget ikut webinar ini kan masalahnya untuk si anak-anak juga gitu loh Pak Bagas. Iya, betul Bu. Ha-ha. Nanti kita saling japri enggak apa-apa Bu. Nanti saya kasih masukan bagaimana karena Zoom ini kan sangat terbatas ya Bu. Nggak sampai kita sampai Ya, jam 12 malam kan enggak. Nanti kita lanjut WA enggak apa-apa. iya. Seperti Terima itu. kasih Pak Ya, Bagas. sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ardiana. Terima kasih Pak Bagas. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Bu Uma, mungkin ada pertanyaan? Pak Kasman, selamat malam Pak. Pak Kasman Ibrahim. Selamat malam, Bang. Ya, Ya, malam Pak. apa kabar? Kabar baik Pak. Oh, siap. Lanjut, Bang. Ya, Oke. Pak Mahen mungkin ada bertambahkan Pak Mahen. Menarik sekali nih. Saya menyimak saja dari tadi. Dan ini malah ada Mas Ilham juga. Kemarin sempat kita beberapa kali discuss ya Mas, tapi terkait peraturan perusahaan. Masih bertahan nih Mas Ilham nih. Masih kayaknya. masih Pak. Ternyata terkoneksi juga dengan Pak Bagas nih. Iya Pak. Iya. Eh, Kalau saya sih sebenarnya mau zamannya apa ya Pak ya. Ini saya termasuk generasi milenial ya, bukan generasi Z gitu kan. Kelahiran 1984. Eh, saya itu dulu dulu waktu sekolah kuliah itu saya sangat apa ya, menyesal dalam artian seperti ini tuh. Eh, Terkait
bagaimana saya terbiasa untuk menghadapi sebuah perubahan gitu kan. Saya itu eh, kurang terbiasa gitu kan. Dulu waktu kuliah itu terbiasa mengalami perubahan. Jadi rutinitas dari kuliah itu ya kampus, kos-kosan, warteg gitu kan. Kalau pas ada kiriman uang itu baru ke rumah makan Padang Mas gitu. Nah, mohon maaf saya batuk. Jadi pas waktu sudah memasuki dunia kerja, ternyata kemampuan untuk bisa berkomunikasi, terus kemudian berkreasi, terus bisa menghadapi perubahan dalam artian rutinitas kerjaan yang maaf dinamis, itu kadang saya terpontal-pontal gitu kan, tersiok-siok gitu kan. Berbeda dengan teman-teman yang dulu waktu kuliah itu terbiasa aktif di dalam kelas, rajin bertanya, rajin presentasi, kemudian ikut organisasi gitu kan. Mereka itu punya wawasan yang cukup luas dan punya jejaring dan terbiasa menghadapi beraneka ragam karakter orang gitu kan. Yang mana dulu waktu kuliah nggak saya dapatin karena rutinitas saya ya itu tadi kampus, buku, kos-kosan, ya balik lagi gitu kan. Akhirnya pas waktu di dunia kerja, saya harus mengejar ketertinggalan belajar dari buku-buku ataupun dari teman-teman kerja. Pesan saya sih buat teman-teman yang baru saat ini meniti karir untuk bisa dapat suara saya terdengar ya? Terdengar cuma Terputus-putus, Pak. videonya agak putus, Pak. Sebentar. Sekarang putus. Waduh. Halo Mbak Lis, terdengar ya? Halo, terdengar Pak sekarang? Oh ya, oke. Jadi itu tadi saya harus dengan cepat mengejar ketertinggalan itu, dan pesan saya buat teman-teman yang saat ini baru meniti karir, yuk jangan pernah berhenti ya. Apapun zamannya, saya selalu ingat sebuah moto bahwa satu hal yang pasti di dunia ini terkait masa depan itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Mau di era industri 4.0, 5.0 atau sekarang era buca gitu kan. Itu semua kan berbicara ketidakpastian gitu kan. Nah, bagaimana kita dari sedini mungkin itu menempa diri kita itu untuk bisa sensitif. Nah, saya sekarang bicara sensitif. Bagaimana kita sekarang memanfaatkan IT, teknologi, itu ibaratnya kan semacam pisau yang bermata dua ya. Tinggal bagaimana kita menggunakan pisau itu gitu kan. Tadi mau offline ataupun online gitu kan. Bagi saya itu hanya sebuah tools atau alat bantu media gitu. Bagaimana untuk mencapai goals atau tujuan akhir kita. Nah, pada akhirnya itu sendiri adalah sebuah seni gitu kan. Tadi saya sangat tertarik diskusi antara Mas Bagas sama Mas Ilham itu terkait feeling ya gitu kan. Kalau bicara feeling soal rasa, tentunya ada seni di situ. Nggak hanya bicara soal mencari kandidat tenaga kerja gitu kan dalam proses rekrutmen awal. Untuk mencari jodoh saja, kadang kita lihat di sosmednya, fotonya itu sangat glowing gitu kan. Begitu ketemu gitu kan, kok nggak sesuai realita. Nah itu kan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk mempoles diri kita gitu. Tapi tentunya tidak dengan membohongi diri sendiri ataupun orang lain. Saya sepakat bicara soal untuk memperoleh tenaga kerja, jangan sampai kita beli kucing dalam karung, artinya tidak sesuai kenyataan. Gitu ya, Mas Bagas. Jadi, hanya soal bagaimana kita memanfaatkan media online tadi sebagai sarana atau wadah atau alat bantu tools, tapi tetap sistem atau mekanismenya kita bangun agar jangan sampai kita
kelolosan atau memilih kandidat yang tidak sesuai. Karena kalau bicara soal sudah taken perjanjian kerja, baik kontrak maupun tetap, ketika sudah ada hubungan kerja, tidak bisa dengan mudah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kecuali dalam masa percobaan. Karena akan ada Ya. konsekuensi di belakangnya, terutama untuk kontrak, ada uang ganti rugi, uang kompensasi. Kalaupun tetap, tentu ada uang pesangon yang mengikutinya. Kalau saya Betul. seperti itu. Halo Mas Ilham. Halo, Mas Bagas. Ya, Oke. Terima oke. kasih Pak Mahen untuk masukannya. Ya, Bapak, ngapunten lagi nyetir, Bapak. Siap Mas Ilham, hati-hati di jalan. Iya, Bapak, matur suwun. Oke deh. Apapun musimnya ya Pak Mahen, yang terjadi mungkin tidak ada ketidakpastian yang akan terjadi di depannya, tapi satu hal yang harus kita tanamkan bahwa kita tetap mengasah skill kita dan memberikan yang terbaik. Toh nanti kita juga yang dapat ketika kita memberikan yang terbaik. Oh ya, ya, saya mau menambahkan, mau ingat Mas Bagas, Mas Ilham juga dan teman-teman ya. Kenapa kok Oke, kemarin kita ambil temanya itu tetap menjadi pribadi yang slay di era Buca gitu kan, BUCA. Kalau betul. slay itu saya waktu itu anak perempuan saya yang kelas 3 SD itu, waktu itu ada obrolan diskusi gitu kan di rumah. Ayah itu harusnya slay dong gitu. Slay apa ya? Kan nggak mau ketinggalan ya, kudet gitu kan, kurang update gitu kan. Eh, Ternyata kalau saya cari googling itu, slay itu kan artinya dari bahasa Inggris ya, yang memiliki ya, makna membunuh gitu kan, slayer gitu kan, pembunuh gitu. Tapi pembunuh. Betul. kemudian ada istilahnya bukan degradasi, ada pembiasan makna gitu kan dari kata slay itu menjadi bahasa gaul yang artinya itu keren atau sukses atau berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kata slay ini sendiri sering digunakan di sosial media, ya TikTok, ya Instagram gitu kan, untuk memuji Ya, seseorang yang berhasil melakukan hal yang keren atau untuk memuji penampilan yang terlihat keren. Nah, saya menggarisbawahi di sini adalah keren atau sukses atau berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kemudian saya sambungkan dengan era Fuca ini ya, yang benar-benar kalau kita nggak mempersiapkan diri, kita bisa gagap dan akan ketinggalan nih dengan baik ketinggalan secara teknologi, ketinggalan juga dengan teman-teman kita gitu, yang mereka memiliki jiwa pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner ya, kalau kita kenal bahasa ininya Inggrisnya itu. Jadi bagaimana kita tetap slay ya hari ini gitu kan. Ya, kami itu di UBET itu menginisiasi webinar ini agar bisa kita berbagi sama teman-teman. Ini loh yang harus kita siapkan sedari dini. Begitu juga teman-teman yang sudah meniti karir profesional, agar jangan lupa bahwa ketika kita tidak belajar mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya diri kita saja yang dirugikan, tapi orang-orang di sekeliling kita juga yang akan terkena dampaknya. Kalau nggak kita ditinggalkan, ya kita stuck gitu kan. Be creative or be die gitu kan. Kita harus tetap kreatif dan tetap semangat, jangan sambat. Gitu, Mas disambat Bagas ya Pak. dan Mbak Kris. Oke deh Pak Baik. Pak Mahen kalau gitu terima kasih masukannya. Kita harus tetap kreatif. Ada pertanyaan lagi mungkin dari session pertanyaan terakhir ya, Pak Bagas. Ya, Kan yang bertanya session terakhir dari Ibu Uma.
atau Bu Munirah ada yang mau ditanyakan? Sesi pertanyaan terakhir. Atau Mbak Indri boleh? Ada Bu Nuning juga loh dari PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia ini, PT SAMI. Bu Nuning. Halo Bu Nuning, boleh untuk gabung bersama kita? Selamat malam, Bu Nuning. Selamat malam, Pak. Selamat malam Bu. Malam, Pak. Sehat, Pak Mahen. Sehat Bu. Gimana nih Bu kesan pesannya? Kalau pas waktu rekrutmen teman-teman pencari kerja ini, apa cukup pertanyaan bisa baca, tulis, berhitung, dan mau kerja gitu? Ya udah masuk kerja gitu. Atau Di era Fuca ini. ada tools-tools tersendiri gitu Bu? Kalau di PT Sami sih ada ini sih, Pak. Ada alat peraganya yang kita gunakan untuk mengantisipasi tadi apa namanya? Tidak sekedar online aja ya. Jadi kami itu di proses seleksinya itu ada beberapa tes motorik dan kecepatan yang kami gunakan, Pak. Motoriknya seperti apa ya, Bu? Motoriknya kami gunakan ini Bu, apa namanya? Karena kami di perusahaan Wiring Harness. Wiring Harness itu instalasi listrik yang dipasang di bodi mobil, Bu. Jadi kami gunakan beberapa wire itu kabel kalau di kami. Nah, kabel-kabel itu kami gunakan untuk tes kecepatan. Jadi pakainya bahasa Inggris, Bu. Yang pink mana, red mana, kayak gitu. Jadi mereka cepat-cepatan untuk menggabungkan antara Indonesia ke Inggris dan kecepatan mencocokkan warnanya tadi, Bu. Jadi lebih kelihatan ya untuk setiap employee yang aktif, kreatif, dan cerdas ya, Bu ya. Lebih Ya, betul, cepat Bu. ya. Oke. Tapi pernah gak sih Bu nemuin hasil yang fail, misalkan ini cepat, tapi ternyata ketika bekerja tuh kok nggak sesuai dengan hasilnya ya? Pernah nggak sih Bu? Pernah, Bu. Biasanya itu karena ini sih, apa namanya, kalau di proses kami itu kan ada proses simulasi. Simulasi trainingnya itu mungkin menggunakan apa namanya, dummy alat dummy ya Bu. Jadi kayak alat yang kecil-kecil itu. Tapi ketika di line itu kan sudah menggunakan proses yang sesungguhnya. Itu mereka banyak yang nggak kuatnya di situ Bu, karena tekanan dari apa atasan, kemudian senior. Dengan kami kan konveyornya jalan terus, tidak ada kata anak baru itu speednya beda. Jadi anak baru itu speednya harus sama dengan yang sudah senior Bu. Ya, lama. Kegagalannya di situ sih Bu, delay. Jadi kebanyakan mereka delay proses. Turnovernya tinggi ya, Bu? Over lumayan Pak. Apalagi kalau tahun baru Pak, ini banyak yang pindah ke arah barat Pak, mencari kitab suci Pak. Soalnya di timur takut banjir ya Bu ya? Iya, benar Bu. Punya kami trennya turnover itu kalau nggak di awal tahun, di setelah lebaran Bu. Biasanya kalau setelah lebaran ini nanti kami harus siap-siap rekrut banyak, karena biasanya dijemput saudaranya untuk hijrah di negeri orang sih Bu. Aduh, sampai di negeri orang ya Bu ya, agak serem ini sebenarnya. Karena mereka harus nunggu THR dulu baru keluar ya, Bu. Gimana Pak? Tapi memang PR-nya HR tuh memang di akhir tahun sama di lebaran sih Bu. Itu kayaknya turnover-nya hampir semuanya sama di setiap perusahaan ya. Tiba-tiba yang resign ada 6. Waduh, tuh kalang kabut kita sebagai HR-nya. Ya kebetulan kalau kami sih ini Bu, apa namanya, mengantisipasinya dengan bekerja sama dengan BKK Bu. Oh, BKK. Ya BKK atau sekolah itu kami kerjasama di seluruh Jawa Tengah, bahkan ada yang di Jawa Timur. Jadi ketika kami
source-nya mulai berkurang, kita tinggal kontak ke sekolah atau BKK, mereka nanti akan mengirimkan siswanya yang kelas 3 itu yang kami ijon gitu, atau alumni-alumninya itu datang ke perusahaan. Ya, Itu baik sih Bu kalau misalnya kita sama BKK, karena kan otomatis grade-nya mereka ketika udah kerjasama nih kita dengan perusahaan itu pasti grade-nya hampir sama sih ketika kita bisa Iya, langsung ngelakuin tes. iya betul Bu. Keren. bagus penyebut bolanya bagus Bu itu Bu. Kalau sampai seperti itu. Bahkan Iya, kemarin teman karena ini juga Pak ada yang ekspat kami itu sudah ini Pak, ekspat kami itu ada kekhawatiran. Jadi kami bahkan sempat harus mengecek 10 tahun ke depan itu lulusan di Jawa Tengah itu totalnya berapa. Kami harus ngecek sampai ke situ total sekolahnya berapa, siswanya berapa, karena supaya kami nggak kehilangan source ketika ada turnover gitu Pak. Iya, ya. Bahkan teman-teman sebelah itu yang kayak garment itu juga sampai mereka tanda kutip menyediakan armada untuk tes Bu. Tesnya di situ di bisnya itu Bu. Bahkan ada yang seperti itu. Oh, luar biasa ya Pak. Iya, saya juga baru tahu. Ternyata dunia Oh, garment itu seperti ini gitu. Bahkan sampai mereka keluar masuk sampai 3 kali, 4 kali mereka pun tidak jadi masalah. Ibaratnya kayak kita beli soto ya Bu, 3 sampai 4 kali baru boleh masalah. Seperti itu ya, dunia garment ya. iya. Kalau kalau saya di Marimas ini kita tidak bisa seperti itu. Kita ya memang satu kali ya itu. Bahwa saya punya prinsip begini. Rumput tetangga itu lebih hijau. Ya. Tetapi rumputnya sendiri aja belum pernah disirami. Mana bisa rumput itu bisa hijau. Jadi seperti itu, Bu. Iya, Pak. Lebih baik mencadangkan upaya preventif setiap perusahaan, budayanya beda-beda ya Pak Iya, Bagas ya. iya, betul. Heeh. Jadi upaya preventif menunjang karena kebetulan di otomotif ya Bu ya. Iya, Jadi betul, Bu. harus dan diperlukan lumayan banyak ya kalau untuk produksi ya. Banyak, Bu. Banyak. Bahkan kami yang di Jepara pun itu setiap minggu itu 200 orang kami harus masukkan orang baru, Bu. Oh, kenapa itu Bu? Ya memang karena kebutuhannya kan banyak, Bu. Dan di kami memang di Jepara kan memang perusahaan baru, di pabrik baru maksudnya. Jadi memang proyek-proyek baru, jadi kami memang mengharuskan untuk memasukkan orang baru, dan kesulitan kami tuh di Jepara itu adat istiadatnya kan masih melekat Bu. Jadi kayak kalau tetangganya lamaran itu mereka bisa libur satu kampung itu libur semua. Jadi banyak yang nggak masuk. Terus kalau tetangganya nikahan, tetangganya apa itu mereka pada libur itu yang kesulitan kaminya di situ Bu. Iya. Oh, jadi untuk adatnya kenceng Budaya. ya di Jepara ya? Iya. Saya orang Jepara loh, Bu. Iya, itu. Iya, saya kesulitannya di situ, Pak. Yang di Jepara seperti itu, Pak. Ya, memang. Apalagi kalau Sami itu kan sebelahan dengan Kanindo ya, Bu, kalau nggak salah ya. Ya, Adidas juga, Pak. Ya, Adidas juga. Mereka kan saling berebut ya, Bu. Ya, ya kami Berebutan kan jauh ya? berebutan ini source-nya. Asik itu. Jepara ternyata banyak juga ya. Banyak, Bu. Lumayan. Ya. Tapi Itu berarti untuk terpenuhinya berapa persen, Bu? Kalau setiap minggu kebutuhannya segitu? Harus 100%, Pak. Oh. Terus Ya, juga kalau nggak sampai 100 mereka? kalau nggak sampai 100, proyek kami berhenti, Pak. Kan kurang manpower-nya. KPI-nya ya, Bu. Nanti pengaruh sama Ya, HRD. betul. Betul, Pak. Bu Nun, timnya ada berapa di PT Sami? Yang di Semarang ya, Bu ya? Yang di Jepara? Oh, yang di Jepara
yang di Jepara, yang HR-nya, Bu. Iya, timnya ada berapa? HR kami itu sebenarnya dibagi dua, Bu. Ada yang HR Employee Benefit, dan memang ada Hmm. satu lagi HR yang People Development. Ya, Jadi masing-masing itu kalau yang HR Employee Benefit memang lebih banyak, Bu. Jadi kalau di Jepara itu memang komposisi orangnya lebih banyak daripada yang di Semarang. Di sana ada 10, Bu. Di kami kalau di Semarang ada 7. Oh, lumayan banyak ya Bu ya timnya. Semoga bisa terhandle terus dan sesuai ya targetnya. Amin, 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 Bu. Harus aktif, bener-bener aktif kita kemana-mana itu sampai 100 employee Iya, luar biasa. iya. budaya itu juga mempengaruhi, Bu. Antara Betul, betul, Semarang Pak. dengan Betul. Jepara itu beda. Tingkat Ya, kesulitannya pun beda. iya, Saya itu betul, pernah Pak. mengalami antara saya harus merekrut orang Semarang dengan saya harus merekrut dengan orang Pekalongan. Itu berbeda. Betul, Pak. Betul. Ya. Karena budayanya Jadi, Pekalongan itu kan dia lebih ke ini, apa namanya, udah ada batik, mereka sudah hidup kok, ibaratnya seperti itu. Iya, iya, iya. Apa Pekalongan dan sekitarnya ya, Pak ya. Jadi ada Tegal, Iya, Pemalang, ya, seperti itu. Kami juga ketika rekrut juga sama, Pak. Jadi kalau satu teman resign, teman satunya atau teman satu sekolah atau teman kosnya itu ikut resign juga. Alasannya karena nggak ada temennya kayak gitu. iya. Itu zaman sekarang, Bu. Ya, Tantangannya kita betul, di Pak. HR-nya itu seperti itu. Betul, betul. nggak kerasa ternyata udah jam 9 nih Pak Bagas nih. Ya, betul, Bu. Tahu-tahu ya sudah jam 9 ya. Padahal Iya. saya masih pengen ngobrol lah. Banyak hal dengan teman-teman. Nanti lanjut di WA-nya Pak Bagas nih. Kebetulan WA-nya Pak Bagas sudah diupload di kolom komentar. Yang mau tanya tentang Fucha, bisa langsung ke Pak Bagas. Boleh untuk berikan Siap. closing statement Pak Bagas? Halo? Halo? Iya, Bu. Halo Pak. Gimana, Bu? Ya, Oh, ada closing statement-nya terakhir untuk eh, penutupan materi kali ini. ya, saya mengambil tadi yang disampaikan oleh Pak Mahendra ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar sampai waktunya kita pulang. Gitu. Jadi kemanapun kita, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu belajar. Seperti itu. Gitu. Karena kalau kita, apa namanya, kalau kita belajar, itu itu pasti tidak ada habisnya. Ilmu itu pasti akan berkembang. Makanya kita harus perlu belajar sampai pada waktunya, yuk pulang. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagas untuk materi kali ini buat tim Nakar Ubat, supaya tim Nakar Ubat semakin berdaya saing tinggi ya, tetap mengasah skillnya karena dimanapun kita berada, berapapun umur kita tetap akan belajar mengenai proses kehidupan yang nggak akan kita tahu ke depannya. Oke, kalau Iya. gitu terima kasih banyak Pak Bagas. Terima kasih juga untuk seluruh peserta tim Ubud yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Pencakar Ubud di Instagram. Jangan lupa juga untuk isi link presensi absennya di kolom chat ya. Teman-teman bisa lihat. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sampai jumpa di website selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya Selamat lupa. Terima malam. kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Foto keluarga, Bu. ya foto dulu boleh untuk nyalakan kamera terlebih dahulu. Saya lupa Iya, saking foto nyalakan keluarga ya, kameranya Bu ya. semuanya. Betul. Kehitungan ke detik ketiga, silakan untuk nyalakan kamera. 3, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang selanjutnya boleh untuk nyalakan kamera semuanya.
1, 2, 3. Terima kasih Pak Bagas, terima kasih Mbak Kris, terima kasih semuanya. Tetap slay. Terima